Langsung saja kita ajak pemirsa untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan aktor utamanya yang kemarin waktu sidak begitu ya dengan Gubernur Jambi Zumi Zola. Selamat siang. Selamat siang. Kemudian ada pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat siang Bapak. Dan juga Ketua Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi Kelembagaan Ikatan Dokter Indonesia dengan Dr. Mahesa Paranadipa. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Iya, oke, saya awalnya mau ke Pak Gubernur dulu. Sebenarnya itu awalnya gimana sih? Kok bisa langsung marah begitu sampai akhirnya menendang tempat sampah gitu? Ini seperti apa itu awalnya itu ceritanya? Ya, itu? saya tidak serta-merta langsung marah. Saya sudah menjadi gubernur ini 1 tahun kurang lebih ya, 12 Februari nanti 1 tahun. Nah, ketika saya dilantik, saya mendapati begitu banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Ya. Saya datang, saya sidak saat itu, kemudian saya memberikan arahan, saya memberikan teguran, saya memberikan nasihat, sudah saya berikan itu. Saya kerjasama dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit, isinya adalah dokter-dokter senior yang punya pengalaman sebagai direktur rumah sakit juga. Saya minta masukan. Saya tentu kepanjangan tangan saya juga salah satunya adalah direktur rumah sakit. Betul. Saya bilang tolong. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah laporan masyarakat, keluhan masyarakat. Saya sering datang mengunjungi masyarakat yang anggota keluarganya meninggal. Saya tanya, kenapa sakit? Sudah dirawat belum? Sudah. Di mana dirawatnya? Rumah sakit Raden Matahir. Nah, mereka menyampaikan rata-rata pada umumnya menyampaikan keluhan pelayanan yang buruk oleh oknum perawat. Oke, seperti apa itu? Misalnya ambil contoh begini, saya datang, istrinya meninggal. Dia kena kanker, terus kemudian sempat dioperasi. Nah, ketika itu berdarah lagi. Ini hasil operasinya. Dia panik. Dia panggil perawat, oknum perawat ini, dia bilang, ini bagaimana? Harusnya dilakukan apa? Nah, oknum perawat ini mengatakan, ya sudah biarkannya seperti itu. Berdarah ini. Ya, lalu dia marah, dia sampaikan, ini kata suster atau kata dokter? Diam. Jam 3 pagi, almarhumah itu dia sakit, kemudian mencari-cari mana perawat, oknum perawatnya mana nih, sampai ke meja jaga, tidak ada. Dia mengintip di ruangannya gelap, dia pakai senter lihat, ternyata tidur, dia ketuk-ketuk sampai dia gedor-gedor baru keluar. Itu bukan juga langsung ke rumah, tidak, dia butuh waktu untuk siap-siap segala macam. Jadi bapak itu mengatakan ke saya, Pak, kalau ini nyawa itu saya ikhlas, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kuasa. Tetapi ini pelayanannya, Pak, yang sangat buruk. Oke, cuma satu orang saja atau banyak juga yang memberikan kritik itu? Banyak sekali. Saya kan ada di Instagram, Twitter, ataupun saya langsung menyampaikan ke saya, banyak sekali. Jadi selama 1 tahun tidak ada perubahan, lalu bagaimana? Nah, jadi saya malam itu datang. Ya, saya datang. Memang saya itu hampir tengah malam itu saya datang. Saya mau melihat kondisi betul enggak laporan di masyarakat ini betul enggak. Sebelumnya saya sudah rapat dengan Dewan Pengawas mengatakan, Pak, kalaupun ada perubahan mungkin tidak terlalu signifikan. Saya datang ke situ adalah di kelas 3. Ya, isinya adalah masyarakat yang kurang mampu. BPJS yang selama ini selalu mengeluhkan, Pak, kalau kami datang lebih sering dimarahi. Misalnya suruh pasang infus sendiri. Nenek saya sakit, Pak. Ya udah pasang aja infus sendiri. Nah, seperti itu laporannya. Nah, seperti itu laporannya. Saya datang ke situ tidak ada yang jaga, ya, tidak ada yang jaga. Saya lihat ruangannya gelap. Saya masuk, banyak saksi yang lihat, tidur. Saya mengerti. Ya. Saya mengerti bahwa tenaga medis ini pekerjaannya berat sekali, tanggung jawabnya berat sekali, istirahat tidak apa-apa, tapi bukan tidur. Masyarakat membutuhkan. Dan saya harus klarifikasi saat saya marah itu perawat di situ, PNS dan non-PNS, honor, ya, dokter tidak ada di situ. Di situ saya marah kan tidak ada. Tapi ketika saya pindah ke gedung yang lain, ada dokternya, ada perawatnya, termasuk di UGD, di ICU, ya, itu ada. Saya terima kasih. Termasuk adik-adik kita yang koas. Banyak sekali kan ada yang ada foto juga di medsos ya. Saya terima kasih begitu. Jadi saya tidak mengatakan semua seperti itu. Saya justru berterima kasih kepada semua anggota medis yang sudah berdedikasi tinggi, sudah melayani masyarakat, membantu saya. Saya terima kasih sekali karena memang ini tugas mulia, sangat mulia. Justru saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa semua tenaga dokter yang berkeinginan untuk berkarir di Jambi, kami membuka kesempatan selebar-lebarnya karena kami sangat butuh tenaga dokter, termasuk dokter spesialis untuk masyarakat.